Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri dasar. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa yang berada di kuadran pertama dan kedua. Ini tabelnya, mohon kiranya nilai perbandingan trigonometri sinus X, kosinus X, dan tangen X untuk sudutnya yang berada di kuadran 1 dan 2 itu hendaknya dihafal, karena ini merupakan dasar dalam penyelesaian persamaan trigonometri. Oke, kita lanjut. Bagian A, bentuk persamaan trigonometri fx sama dengan fa. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dasar dapat digunakan sifat-sifat sebagai berikut, yaitu sudut dalam derajat. Bagian yang pertama, jika sin X sama dengan sin alfa derajat, maka penyelesaiannya adalah X1 sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Sedangkan X2-nya sama dengan 180 dikurang alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi periodenya sin itu adalah 360 derajat. Kita lanjut yang kedua. Jika cos X sama dengan cos alfa derajat, maka penyelesaiannya adalah X1 sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Sedangkan X2-nya sama dengan min alfa derajat sama ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita lanjut. Periodenya cos sama ya dengan periodenya sin. Untuk yang ketiga, jika tangen X sama dengan tangen alfa derajat, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa derajat ditambah K kali 180 derajat. Jadi periodenya tangen itu adalah 180 derajat. Dengan K itu merupakan bilangan bulat. Oke, kita lanjut ke sudut dalam radian. Yang pertama, jika sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya adalah X1 sama dengan alfa ditambah K kali 2 V radian. Jadi kalau dalam radian, maka periodenya itu adalah 2 V radian. X2-nya sama dengan V dikurang alfa ditambah K kali 2V. Selanjutnya yang kedua, jika cos X sama dengan cos alfa, maka penyelesaiannya adalah X1 sama dengan alfa ditambah K kali 2V, sedangkan X2-nya sama dengan min alfa ditambah K kali 2V. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Jika tangen X sama dengan tangen alfa, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali V. Ingat, periodenya tangen itu kalau dalam radian adalah V radian. Dengan K merupakan bilangan bulat. Saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan berikut. Nah, ini semua ada 3. Dengan daerah asal atau batasan X, yaitu sama semua, dari 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, kita mulai dari soal bagian A. Sinus X sama dengan sin 70 derajat. Dalam hal ini sebagai alfanya adalah 70 derajat. Maka X1-nya sama dengan 70 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 70 derajat ditambah, ini kita ganti 0, 0 dikali 360 derajat, maka hasilnya yang ini menjadi 0. 0 ditambah dengan 70 derajat, maka hasilnya adalah 70 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka nilainya ini berarti 360 derajat. Kalau ditambah lagi dengan 70 derajat, maka nilai X1 berada di luar interval ini. Olehnya itu, saya tidak ambil K sama dengan 1. Selanjutnya, X2 sama dengan 180 derajat. Ingat, rumusnya dikurang alfa. Dalam hal ini sebagai alfa adalah 70 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Tinggal ini disederhanakan.
akan diperoleh X2 sama dengan 110 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X2 sama dengan 110 derajat ditambah, kita ganti 0 ini K-nya ini, berarti diperoleh 0 dikali 360 derajat, itu hasilnya adalah 0 derajat. 0 ya, 0 dikali 0 ditambah 110 derajat, maka hasilnya adalah 110 derajat. Sehingga dengan demikian nilai X yang memenuhi persamaan di atas adalah 70 derajat dan 110 derajat. Oke, kita lanjut ke bagian B, yaitu cos 2X sama dengan cos 100 derajat. Dalam hal ini sebagai alfa adalah 100 derajat. Maka 2X1 sama dengan 100 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X1-nya kedua ruas dibagi dengan 2, sehingga X1 sama dengan 50 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ingat ya, ini dibagi 2 semua. Untuk K sama dengan 0, maka X1 sama dengan 50 derajat ditambah, ini kita ganti 0. 0 dikali 180 derajat, itu jawabannya 0. 0 ditambah 50 derajat, itu hasilnya adalah 50 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X1 sama dengan 50 derajat ditambah K-nya kita ganti 1, maka menjadi 1 dikali 180 derajat, itu jadinya 180 derajat. Kalau ditambah 50 derajat, maka hasilnya adalah 230 derajat. Untuk K sama dengan 2, berarti X-nya ini tidak memenuhi karena sudah berada di luar interval. Selanjutnya, untuk 2X2 sama dengan min alfa, berarti dalam hal ini min 100 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas dibagi dengan 2 supaya diperoleh X2. Maka yang min 100 kalau dibagi 2 diperoleh min 50 derajat. Kemudian K kali 360 derajat jika dibagi 2 hasilnya adalah K kali 180 derajat. Oke. Untuk K sama dengan 1, saya tidak coba K sama dengan 0. Jika K sama dengan 0, maka nilainya ini adalah 0. 0 ditambah 50 derajat, maka hasilnya adalah min 50 derajat. Adakah min 50 derajat di sini? Tentu jawabannya tidak ada. Olehnya itu, saya tidak coba K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 1, maka X2-nya sama dengan min 50 derajat ditambah, ini kita ganti 1. 1 dikali 180 derajat, itu jawabannya 180 derajat. Kalau ditambah min 50 derajat, maka hasilnya adalah 130 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X2-nya sama dengan min 50 derajat. Ini ditambah, ini kita ganti 2. 2 dikali 180 derajat, itu hasilnya 360 derajat. Jika ditambah min 50 derajat, maka hasilnya 310 derajat. Untuk K sama dengan 3, berarti X2-nya sudah berada di luar interval ini. Sehingga dengan demikian, maka nilai X yang memenuhi adalah 50 derajat, 130 derajat, 230 derajat, dan 310 derajat. Oke, kita lanjut ke bagian C, yaitu tangen 1/2X sama dengan tangen 60 derajat. Sebagai alfa adalah 60 derajat. Sehingga 1/2X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ingat periodenya daripada tangen. Ini baru setengah X. Supaya diperoleh X, maka kedua ruas dikali dengan 2. Kalau dikali dengan 2, maka akan diperoleh X sama dengan yang 60 menjadi 120 derajat. Yang K kali 180 derajat itu menjadi K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 120 derajat. Ini ditambah, ini tambah. K-nya kita ganti 0, berarti 0 dikali 360 derajat, ini jawabannya 0. 0 ditambah 120 derajat, maka hasilnya adalah 120 derajat. Untuk K sama dengan 1, berarti ini saja sudah menjadi 360 derajat.
Kalau ditambah lagi 120 derajat, maka nilai X berada di luar interval yang diminta. Dengan demikian, maka nilai X yang memenuhi persamaan di atas adalah 120 derajat. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Cos 2X ditambah phi per 6 sama dengan min sin phi per 3 dengan batasan X min phi sampai dengan phi. Oke, hati-hati dalam menyelesaikan persamaan seperti ini. Langkah pertama, yang min ini kita jadikan positif dulu. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Kita lihat ya. Jadi cos 2x ditambah phi per 6 sama dengan min sin phi per 3. Min ini dilarikan ke dalam dengan menggunakan rumus min sin A sama dengan sin minus A. Berarti kalau min sin phi per 3 dengan menggunakan rumus ini akan menjadi sin min phi per 3. Saya kira jelas. Jadi minnya lari ke dalam. Ini rumusnya. Kemudian yang di ruas kiri cos, yang di ruas kanan sin. Maka dengan demikian tidak boleh dipersamakan sudutnya, yaitu 2x ditambah phi per 6 dengan min phi per 3. Jadi langkah pertama, robah yang di ruas kanan, yang sin ini kita robah menjadi cos dengan menggunakan rumus sinus A sama dengan cos phi per 2 dikurang A. Sebagai A di sini tidak lain min phi per 3. Sehingga akan diperoleh cos 2x tambah phi per 6 sama dengan cos, ini cos ya, phi per 2 ini tetap phi per 2 dikurang, tetap dikurang A, sebagai A adalah min phi per 3. Berarti ini tinggal ini disederhanakan. Min dikali min phi per 3 itu diperoleh phi per 3. Sehingga hasilnya cos 2x ditambah phi per 6 sama dengan cos 5 phi per 6. Itu diperoleh dari sini, yaitu phi per 2 ditambah phi per 3. Sekarang kita lihat di ruas kiri cos, di ruas kanan sudah cos. Berarti kalau begitu ini sebagai alfa. Sehingga akan diperoleh 2x1 ditambah phi per 6 sama dengan 5 phi per 6 ditambah k kali 2 pi. Kedua ruas ditambah dengan min phi per 6. Sehingga ini akan hilang, yang di ruas kanan ditambah min phi per 6. Akan diperoleh 2x1 sama dengan 5 phi per 6 dikurang phi per 6. Atau mudahnya plus phi per 6 pindah ke ruas kanan diperoleh min phi per 6. Ingat, ini baru 2x1. Oke, kita lanjut. Ini dari slide sebelumnya tadi. Kemudian kita menyederhanakan 5 phi per 6 dikurang phi per 6 itu akan diperoleh 4 phi per 6. Jadi ini 2x1 tetap ini 2x1. Kemudian ditambah k kali 2 pi. 4 per 6 itu bisa ditulis menjadi 2 per 3. 2 per 3. Karena ini 2x1, kedua ruas dibagi 2 supaya diperoleh x1. Sehingga yang 2 per 3 di sini itu habis 2-nya. Maka yang penyebut menjadi 3. Oke, kita lihat. X1 sama dengan phi per 3 ditambah k kali phi. Karena 2-nya ini kalau dibagi 2 kan tinggal phi. Selanjutnya, untuk k sama dengan min 1, maka x1-nya sama dengan phi per 3 ditambah min 1 kali phi didapat min 1 phi. Phi per 3 dikurang 1 phi sama dengan min 2 phi per 3. Saya kira jelas ini. Ingat batasannya tadi x-nya dari min phi sampai phi, berarti memenuhi syarat. Kemudian untuk k sama dengan 0. Kalau k sama dengan 0 berarti ini kita ganti 0. Sehingga x1-nya sama dengan phi per 3 ditambah 0 kali phi. 0 kali phi jawabannya 0. 0 ditambah phi per 3 maka hasilnya adalah phi per 3. Oke, saya kira jelas. Kalau k sama dengan 1 berarti ini menjadi 1 phi. 1 phi ditambah phi per 3 maka sudah berada di luar interval min phi sampai dengan phi. Makanya saya tidak ambil. Kemudian untuk 2x2 tambah phi per 6 sama dengan min alfa. Sebagai alfa tadi adalah 5 phi per 6. Saya kira jelas ya, ini min alfanya.
Kemudian kedua ruas ditambah min V per 6. Sehingga ini habis min V per 6-nya. Di ruas kanan akan diperoleh min V per 6. Sehingga akan diperoleh 2x2 sama dengan min 5V per 6. Kedua ruas tadi ditambah min V per 6 ini. Ditambah K kali 2V. Atau mudahnya V per 6 pindah ke kanan menjadi min V per 6. Selanjutnya 2x2 tetap 2x2. Menyederhanakan dari min 5V per 6 dikurang V per 6 itu hasilnya min 6V per 6. Min 6V per 6 itu sama dengan min V. Saya kira jelas. Ditambah K kali 2V. Supaya diperoleh X2 maka kedua ruas dibagi dengan 2. Sehingga akan diperoleh X2 sama dengan min V per 2 ditambah K kali V. Selanjutnya untuk K sama dengan 0 maka X2 nya sama dengan min V per 2 ditambah 0 dikali V itu sama dengan 0 ini. Kalau ditambah min V per 2 maka hasilnya min V per 2. Untuk K sama dengan 1 maka X2 nya sama dengan min V per 2 ditambah K nya kita ganti 1. 1 kali V adalah V. V ditambah min V per 2 hasilnya adalah V per 2. Untuk K sama dengan 2 maka nilai X2 nya sudah berada di luar interval. Sehingga dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah min 2V per 3, min V per 2, V per 3 dan V per 2. Oke ya, saya kira jelas. Selanjutnya latihan soal. Baiklah, setiap di akhir pembelajaran selalu saya memberikan latihan soal agar supaya kalian tambah mahir dalam menyelesaikan khususnya persamaan trigonometri dasar ini. Dan setiap soal saya lengkapi dengan kuncinya. Ada beberapa soal di sini, kita lihat ya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat, dan jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Kiranya sampai di sini pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.